Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat kembali berjumpa dengan kami. Saya Hersbun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky, Presiden Prabowo seperti dikatakan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad itu akan mengevaluasi proyek strategis nasional atau PSN yang kurang bermanfaat untuk rakyat. Dan Prabowo, kata Dasko, paham pasti ada yang nggak happy lah dengan langkahnya itu. Siapa lagi yang dimaksud nggak happy ini kalau bukan oligarki dan tentu saja Jokowi ya, karena ini kan PSN adalah warisan dari Jokowi. Sebetulnya dari awal semua yang disebut proyek strategis negara itu tidak pernah diterangkan strategisnya di mana dan mengapa mesti disebut proyek strategis negara itu. Satu-satunya alasan adalah keinginan Presiden Jokowi waktu itu untuk memamerkan keberhasilan fisik pembangunan, itu dasarnya tuh. Dan itu yang kemudian menggerogoti anggaran. Jadi kalau sekarang semua menganggap bahwa Prabowo memang harus mengevaluasi seluruh perencanaan dan pemborosan anggaran di PSN, itu yang masuk akal. Apalagi karena keadaan ekonomi yang memburuk. Dulu kritiknya adalah silahkan bikin proyek strategis negara, tetapi hitung waktu yang tepat, berapa kapasitas yang diperlukan untuk mengaktifkan ekonomi supaya proyek itu selesai. Jadi sebetulnya PSN itu adalah rolling plan, dilakukan berdasarkan kapasitas per tahun bahkan. Tetapi karena Pak Jokowi berupaya untuk mempush itu sehingga ada percepatan, lalu ada krisis, lalu ada ketidakmampuan pembiayaan, lalu dicari akal supaya dia terlihat masih akan berlangsung, ya dibagi-bagilah itu, dikasih ke oligarki, kiri kanan, dan buybacknya atau tempat money laundering akhirnya itu tempat pameran kekayaan. Jadi semua hal yang kita anggap sebagai strategis itu strategis bagi elite, bukan bagi rakyat. Nah, ini klaim bahwa itu proyek strategis negara akhirnya jadi berantakan tuh, terutama Partai Indah Kapuk sekarang, yang kemudian memang harus dievaluasi karena tekanan rakyat itu merasa bahwa ini buat apa pentingnya tuh. Jadi kita ada di dalam, pada akhirnya mulai melihat semacam duel kelas di situ antara rakyat yang bergerak karena tuntutan keadilan dan antara oligarki yang dengan modal besar berupaya untuk memanipulasi seluruh regulasi. Jadi di situ saya kira kondisi kita hari ini, dan karena dimungkinkan untuk dievaluasi dalam kesempatan Pak Prabowo menyebutkan bahwa rakyat yang utama, maka tentu proyek-proyek strategis nasional yang hanya berorientasi pada kepentingan para akumulator itu harus dihentikan, kan dasar pikirannya begitu tuh. Jadi kita tagih aja sebetulnya pada Pak Prabowo, konsisten nggak dengan dalil, dengan paradigma pro rakyat itu dasarnya. Dan tentu mereka yang berupaya untuk mempertahankan proyek-proyek ini yang mungkin udah keluar biaya awalnya, itu harus ditagihkan pada pemerintahan sebelumnya yang aut-autan membuat perencanaan, kan. Jadi Pantai Indah Kapuk misalnya, sangat mungkin udah ada investasi masuk di situ, sangat mungkin udah ada AMDAL masuk di situ, tetapi pada waktu itu direncanakan tidak mengikutkan AMDAL yang adalah hak rakyat untuk menentukan mau dijual apa enggak tanahnya, kan. Itu dasarnya. Ya, bagi investor mungkin menganggap ya itu urusan pemerintah. Jadi sebetulnya dari awal ini adalah urusan pemerintah tuh, pemerintah yang tidak punya perencanaan yang matang, akhirnya memberatkan kebersamaan kehidupan kita hari ini, karena mulai terjadi konflik etnis, isu rasisme udah muncul di situ tuh. Itu saya kira hal yang akan dievaluasi oleh Pak Prabowo dengan sangat hati-hati di minggu-minggu ini. Proyek strategis nasional, Bung Rocky ya, bukan proyek strategis negara. Kita kemarin membahas masuknya Indonesia ke BRICS, ya, kelompok negara-negara yang dimotori oleh Cina dan Rusia. Jadi langkah Prabowo masuk ke BRICS dan sekarang kemudian mengevaluasi PSN, ini makin memperjelas sebenarnya paradigma kebijakan pemerintahan Prabowo yang sosialistis. Ini beda banget dong dengan Jokowi. Lebih dari sekedar mengevaluasi, kita juga mesti meminta atau menunggu satu kepastian tentang ideologi ekonomi kita. Kita baru masuk BRICS, itu artinya kita menerima fakta bahwa Indonesia itu bukan bagian dari strategi kapitalis dunia, kan itu poinnya. Bahwa kemudian di BRICS ada juga problem dengan oligarki di dalam negara masing-masing, itu adalah urusan dari BRICS-nya sendiri. Tetapi ketika Indonesia
mengajukan diri untuk masuk dalam BRICS tentu bukan sekedar menjadi anggota, dia ingin memimpin satu ideologi ekonomi baru, dan itu yang kemudian dipandang, wah bagus betul Indonesia hendak memulihkan kembali nilai-nilai sosialisme di dalam perekonomian kita atau dalam strategi pembangunan kita. Jadi sebetulnya paradigma global juga sedang menuntun kita untuk pergi pada penghormatan terhadap hak rakyat. Dan kalau kita baca survei misalnya itu 70 atau mungkin 80% milenial Amerika itu menganggap kapitalisme itu adalah bajingan itu. Kapitalisme adalah eksploitatif. Jadi mereka nggak percaya lagi pada ide pertumbuhan sebetulnya. Dan ini satu kesempatan untuk mengevaluasi juga proyek-proyek strategis nasional ini yang basisnya justru adalah kepentingan kapital. Bahwa nanti akan ada food estate yang akan memenuhi perut seluruh rakyat Indonesia. Ngapain? Kenapa gak bikin koperasi kecil-kecilan aja tuh kan? Small is beautiful, kata siapa dulu yang menulis buku ekonomi itu, Schumacher itu. Small is beautiful. Dan itu yang sedang dikembalikan ke paradigma ekonomi dunia hari ini kan. Dari awal misalnya orang semacam Joseph Stiglitz, seorang ekonom yang ditrain di dalam cara berpikir kapitalistik, akhirnya menemukan semacam kepongahan dari kapitalisme, lalu mulai mengkritik kapitalisme itu. Di Davos juga bahkan pendiri Davos sendiri, Klaus Schwab namanya, yang dari tahun 50 mendorong Davos itu jadi semacam rumpun perhimpunan kapitalis dan ekonom-ekonom penentu kebijakan dunia itu untuk mempertahankan sistem kapitalis. Akhirnya mulai merasa bahwa ya diperlukan, sebetulnya tidak lagi diperlukan growth, pertumbuhan karena daya dukung bumi, karena krisis ekologi. Jadi kita ada di dalam suasana baru sebetulnya, yaitu pindah dari satu paradigma yang sangat kapitalistik, sangat memuliakan modal, lalu pergi pada sifat kesosialan manusia. Itu yang kita sebut sebagai paradigma baru tentang human solidarity, terutama karena krisis lingkungan tuh. Jadi kelihatannya PSN juga harus dibaca di dalam konteks itu, bahwa tanpa AMDAL itu artinya kita membakar hutan, dan itu artinya menerbitkan karbon ke udara kan. Jadi bagian-bagian ini yang strategis juga untuk dibaca sebagai problem bangsa ini, yaitu memudahkan kita melihat apakah ekonomi nanti, sistem ekonomi Indonesia akan mengambil jalan sosialistis atau pura-pura sosialistis tapi sebetulnya kapitalistis. Nah, karena paradigmanya yang berbeda ini ya, dan kita tahu bahwa mayoritas dari para pembantunya di kabinet itu adalah orang-orangnya Jokowi, ya nggak mau ini harus dilakukan reshuffle ya dong, Bung Rocky ya. Ini bukan mata-mata apa ya, soal kalau udah paradigma yang berbeda itu kan udah jadi masalah ya, bukan soal pintar atau tidak gitu, tapi soal paradigma. Jadi ya menurut saya mau nggak mau ini harus dilakukan langkah-langkah yang drastis dari Pak Prabowo, karena beda sekali paradigmanya orang-orang Jokowi yang pro pemilik modal, sementara Pak Prabowo sangat kelihatan sekali dia sosialis gitu. Jadi kalau Pak Prabowo hendak mengevaluasi PSN ini, dan saya kira akan dievaluasi, juga sekaligus dievaluasi kabinetnya. Kan tetap ada menteri-menteri yang nggak punya pikiran tentang paradigma ekonomi. Mereka cuma tahu duduk sebagai teknokrat di situ tanpa mengerti apa yang disebut perencanaan, dan hanya mengikuti kebutuhan untuk mengincar apa yang bisa menghasilkan uang. Kan itu kacau kan. Jadi kalau kita lihat misalnya, apakah menteri-menteri yang di wilayah perdagangan, di bidang perdagangan misalnya, pro ekspor atau pro import? Kebanyakan mereka ya udah import aja kan. Jadi buat apa? Perdagangan itu sebaiknya import aja. Kendati lokal konten di dalam negeri itu dipaksa untuk ekspor. Tapi kita tahu bahwa modal paradigma itu yang nggak ada tuh. Atau menteri di bidang produksi misalnya yang ingin mengekspor, tapi menteri di bidang perdagangan ingin mengimport itu. Lalu terjadi ketidakstabilan cara berpikir di situ. Lalu ada konflik of interest di kedua bidang itu. Lalu kita lihat impactnya dalam custom, dalam penyelundupan segala macam. Kan juga mesti dievaluasi itu. Jadi begitu banyak sebetulnya bolong di dalam sistem ekspor import kita hanya karena tidak ada satu paradigma tunggal. Dan itu yang mungkin kan kita berharap Pak Prabowo betul-betul memeriksa
kapasitas pikiran dari menteri-menteri itu. Dulu menteri itu bukan sekedar petugas dari presiden, tapi dia harus punya orientasi yang betul-betul kita pahami dari dalam pikirannya sendiri kan. Karena itu dulu wakil presiden dulu atau proklamator kita, salah satu proklamator kita itu Pak Muhammad Hatta mengatakan bahwa menteri itu bukan sekedar pekerja teknis, mereka ada pekerja ideologis, pekerja etis, pekerja profesional. Artinya ada yang mereka pikirkan, bukan sekedar membagi-bagi anggaran lalu dihitung buat infrastruktur berapa, buat rutin berapa, tetapi tidak ada di dalam satu koridor bahwa negara ini mau dihasilkan melalui kesejahteraan atau mau dihasilkan melalui kompetisi pertumbuhan. Kan itu dasarnya kenapa kita bernegara. Jadi kita balik pada apa yang diinginkan oleh konstitusi, yaitu negeri ini tidak didesain untuk menghasilkan kesenjangan. Negeri ini didesain demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira platform ini yang akan jadikan dasar Pak Prabowo untuk mengevaluasi. Jadi harus kembali pada core pikiran pendiri negeri ini bahwa Indonesia dirancang untuk satu kehidupan yang sosialistis bukan kapitalistik, bahwa sistem ekonomi memerlukan semacam sinyal pasar, oke, nggak ada soal. Jadi market ekonomi ya boleh-boleh aja, tetapi jangan market ekonomi itu berubah menjadi market society di mana semua soal itu dikomodifikasi kan. Itu intinya tuh perlindungan terhadap alam, terhadap kelestarian lingkungan, kan itu dasar dari kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menghargai kelompok-kelompok pemangku hutan itu, masyarakat adat terutama. Saya kira kita juga sekarang bisa menangkap ya bahwa paradigma pembangunan Pak Prabowo itu jelas dia mengacu pada semangat para founding parent seperti termaktub dalam konstitusi yakni mensejahterakan kehidupan rakyat ya. Tapi persoalannya kan ini tidak semudah membalikkan tangan. Ini banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan, ini elit politiknya yang selama ini bermain dengan para oligarki, para taipan ini, yang pasti ya tadi bukan hanya soal PSN ini ya, dalam banyak hal akan terganggu dengan berbagai kebijakan Prabowo. Kita tahu sekarang seluruh perencanaan di seluruh dunia dibutuhkan yang disebut meaningful participation, partisipasi yang bermakna, artinya melibatkan semua stakeholder, bukan sekedar shareholdernya. Tetapi kadangkala prinsip itu dilanggar dengan semacam arogansi bahwa toh regulasi bisa kita atur. Para pemodal bisa mengarahkan regulasi dengan lobby di DPR, lalu berupaya untuk nanam orang di semua departemen. Kan itu yang buruk di dalam perencanaan sosial. Jadi kita balik lagi bahwa perintah konstitusi adalah sejahterakan rakyat, cerdaskan bangsa. Itu perintahnya. Dan saya kira Presiden Prabowo harus kembali pada prinsip itu. Bahwa soko guru perekonomian kita adalah koperasi, bukan korporasi. Korporasi oke, tetapi korporasi itu hasilnya harus tiba di piring emak-emak, harus tiba di meja-meja bangku-bangku sekolah yang sekarang mulai dijadikan percontohan untuk makan siang bergizi. Tapi juga masih ada problem karena hitungan bisnisnya mungkin nggak masuk akal tuh, sehingga banyak protes dari justru anak-anak yang merasa dipaksa untuk makan sesuatu yang tidak mereka sukai. Jadi ada problem banyak di awal tahun baru ini bagi Pak Prabowo. Tentu masalah-masalah dunia cukup dikendalikan atau sudah cukup dipahami oleh Pak Prabowo karena beliau udah mondar-mandir dalam 1 bulan ini ke seluruh wilayah yang memungkinkan Indonesia dijadikan faktor dalam perhitungan perencanaan ekonomi maupun keamanan global. Tetapi kita balik pada keadaan hari ini di mana ketegangan politik masih berlanjut, di mana kepastian tentang setelah pilkada akan kita lihat bagaimana gubernur-gubernur atau wali kota ini memahami apa yang dimaksud sebagai perencanaan 8 prinsip utama pembangunan Pak Prabowo itu atau Presiden Prabowo. Itu semua yang akan kita nilai nanti itu. Pada saat yang sama kasakusuk elit untuk saling mengintip mengintip kelemahan dari mereka yang pernah menjadi kawan lalu sekarang jadi lawan, demikian sebaliknya mereka yang dulu lawan sekarang jadi kawan. Jadi kita anggap aja bahwa 1 bulan ini setelah 100 hari harus ada semacam kepastian bahwa langkah pertama adalah menghasilkan harapan pada rakyat bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan kembali
dalam peradaban yang memenuhi prinsip-prinsip kebersamaan, solidaritas, human security. Dan itu yang lebih penting daripada membiarkan rakyat menonton PSN yang memang bukan bagian dari kepentingan mereka tuh. Jadi banyak yang mesti dibatalkan, dan pembatalan itu juga terkait dengan keinginan saya kira keinginan presiden untuk menghemat anggaran tuh. Dan kalau kita lihat sinyalnya, dan itu sinyal itu mulai terbaca dari ucapan petinggi-petinggi partai Gerindra, itu partai yang sedang memerintah, Pak Dasko misalnya, bahwa ya akan ada yang tersinggung, akan ada yang mungkin merasa kok yang gue rencanain tuh dibatalin sih, kira-kira begitu. Tapi impact dari kepastian Presiden Prabowo untuk memulai satu tradisi baru, bahwa tidak semua yang dia janjikan harus dia penuhi. Artinya tidak semua yang ingin dia lanjutkan dari pemerintahan sebelumnya betul-betul harus dia lanjutkan. Kan pemimpin itu artinya memastikan bahwa ada arah dan mampu untuk mengurai kekusutan yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya. Saya kira itu poinnya hari ini. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.